bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Bisa dilewati ya Bapak Ibu. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Biarlah nama-Mu terus yang kami tinggikan ya Tuhan. Bapa, kami mau menyenangkan Engkau. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan segala hal yang udah Tuhan buat kami semua. Bapa, inilah kami mau memuji Tuhan. Yang udah siap memuji Tuhan, mari kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi Ku Duduk Diam. Kami mau duduk diam Bapak. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini. Ku duduk diam, hampirimu ya Allah, ku nanti hadirat-Mu. Ku nanti hadirat-Mu, jamana penuhiku. Ku duduk diam, ku duduk
untuk diam ya Tuhan. Bapakku, kau undang bangkit berdiri. Angkat tangan, letakkan hati kita. Itu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat, ku angkat tangan, rendahkan hati di tahta-Mu ya Tuhan. Itu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami puji dan muliakan nama-Mu. Haleluya. Ini hormat kami, ini pujian kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak, hanya Engkaulah yang kudus ya Bapa. Elohim Yahweh Maha Esa, Elohim Yahweh Maha Mulia. Kami datang ke dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Seluruh hidup kami persembahkan. Haleluya, sembah bagi-Mu, Engkau yang
karena anugerah-Mu. Kami ada karena kebesaran-Mu. Kami semua anak-anak yang Kau kasihi. Kami mau lebih mengasihi-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu melalui sikap perbuatan kami, ya Tuhan. Angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku ku angkat, tanganku angkat padamu. Rendahkan hati rindu selalu Kau bersamaku. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Kita mau menyanyi Hati Kita Girang. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan, hati kita girang, hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan, lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari rumah Tuhan, hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu
Ibu kita nyanyikan. Hati kita kurang, kita mau lebih lagi puji Tuhan. Mari dengan tulus katakan Bapak Ibu, hati kita girang, hati kita girang mendengar seruan. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan, baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Daripada di orang fasik, daripada di kemah orang fasik, daripada di kemah orang fasik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu, Bapa ajarku pahami. Ya Bapa, ajarlah kami pahami rencana-Mu ya Tuhan. Kami mau kembali ke rancangan semula ya Bapa. Tuntunlah kami. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan. Bapa ajarku pahami rencana mulia, rencana mulia. Bapa inginkan aku, Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil, walaupun itu mustahil, dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Bapa ajarku pahami, ajarku pahami rencana mulia Bapa. Bapa inginkan aku semula, walaupun itu mustahil ya Tuhan. Semula, walaupun itu mustahil, dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Roh Kudus dalamku, Roh Kudus dalamku, Kau makraikan ke dalam seluruh kebenaran.
membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapa, ku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus dalamku, Roh Kudus dalamku, Kau materaikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapa, ku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Kita ulang lagu ini Bapak Ibu dari awal. Bapa, ajarku, Bapa, ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil, tapi tiada yang mustahil. Roh Kudus dalamku, Kau materaikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku, aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapa, ku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus, mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kudus dalamku, Kau materaikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Segala hal Bapa, ku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus, silakan Pak. bersama-sama untuk mempersiapkan hati kami mendengarkan suara-Mu.
Berbicaralah Bapa, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Urapilah setiap hati dan pikiran kami, urapilah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, bisa dilewati. Coba lihat wajah orang sebelah saudara. Fasilito nggak lihatnya sini ya? Iya betul. Kira-kira dia dari wajahnya bisa melewati nggak Bapak Ibu? Coba tanya dia, kamu lewat mana sih? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan kekekalan? Ini gak banyak orang tahu. Tidak dimengerti orang, bahkan tidak mau tahu dan tidak mau mengerti bahwa perjalanan hidup ini adalah perjalanan kekekalan. Memang di dunia ini sementara, tapi manusia itu makhluk kekal. Kematian tidak menghilangkan kesadaran manusia. Fisik ini memang harus mati karena pelanggaran Adam di Taman Eden, dosa yang dilakukan. Fisik ini harus mati. Tetapi roh dan jiwa ini kekal. Kekal. Dulu waktu Allah merancang manusia, sebenarnya manusia itu tidak dirancang sebagai makhluk yang bisa mati. Enggak. Allah mendesain manusia sebagai makhluk kekal, termasuk roh, jiwa, dan tubuhnya kekal. Tetapi karena pelanggaran Adam di Taman Eden, dosa di Taman Eden, maka manusia harus mati. Tetapi roh dan jiwa itu tetap kekal. Hanya tubuh yang mati, roh dan jiwanya kekal. Itu sebabnya perjalanan hidup ini adalah perjalanan kekekalan. Manusia itu bukan seperti hewan yang tidak memiliki kelanjutan setelah mengalami kematian. Memang kita semua pasti mati. Pasti. Sesehat apa saudara? Sekuat apa hari ini saudara? Segagah apa saudara? Sebanyak apa asuransi jiwa kesehatan saudara? Kita semua pasti mati. Tapi puji Tuhan, Bapa di surga memberikan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menebus
dosa kita, menebus pelanggaran Adam, menebus semua dosa manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dosa dunia ini dipikul oleh Tuhan Yesus. Semua orang. Dan dia menjadi contoh anak Allah yang sesungguhnya. Menjadi teladan. Kita harus meniru dia, meneladani gaya hidupnya, mengenakan filosofi hidupnya, memiliki pikiran dan perasaannya, sehingga ketika kita nanti mati, tubuh ini mati, kita meninggal dunia, tubuh ini dikubur, tetapi roh dan jiwa kita mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang kekal, tubuh yang tidak bisa mati. Inilah pengharapan itu. Inilah yang kita nanti-nantikan itu. Ya mungkin anak-anak muda tidak terlalu memikirkan tentang ini, tentang tubuh kekal ini, tubuh kemuliaan ini. Tapi mestinya kita yang usia udah 40 ke atas, udah 50, 60, 70, 80, yang sudah menghayati betapa fananya tubuh ini, betapa rentannya tubuh ini. Terlebih lagi waktu kita masih muda, mungkin masa lalu hidup sembarangan, makan sembarangan, gaya hidup sembarangan, pola hidup, pola tidur sembarangan. Sekarang kita baru menuainya, sakit-sakitan, kolesterol, asam lambung, asam urat, vertigo, stroke, kanker, tumor, gagal ginjal, dan penyakit-penyakit yang lainnya, yang akhirnya membawa kita kepada kematian. Kita pasti mestinya menghayati betapa fananya tubuh ini, betapa rentannya tubuh ini. Maka lagu itu mesti sering kita nyanyikan. Gimana lagunya? Gimana bro? Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, hayatku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Haleluya. Sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Coba bilang sama sebelah saudara, kamu pasti mati.
Tapi jangan ada penekanan ya. Kamu pasti mati tau. Wah jangan. Ya bilangnya slow aja. Kamu pasti mati. Kita nggak tahu. Tetapi hari ini kita tahu bahwa kita pasti mati. Apa yang mesti kita persiapkan untuk menghadapi realitas kematian ini? Lukas 16 ayat 1 sampai 9 bilang begini. Coba kita buka ayat ini, Lukas 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya baca ayat pertama, kita gantian. Nanti di ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Dulukan dan kau berhutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang yang lain 80 pikul. Ayat 9 kita baca bersama-sama. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Bukan berarti Tuhan menyuruh kita menjadi orang yang tidak jujur, bukan. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan tentang kewaspadaan, berjaga-jaganya seorang bendahara yang sudah pasti akan dipecat oleh tuannya. Sebelum dia dipecat, dia mengantisipasinya dengan sangat seksama. Dia hubungi orang-orang yang pernah berhutang dengan tuannya. Dia membangun hubungan. Dia membangun relasi. Dia bersahabat supaya nanti ketika dia dipecat, dia memiliki teman, dia memiliki sahabat.
yang bisa menampung dia dan menolong dia. Ini maksud pesan Tuhan Yesus. Berjaga-jaga, waspada, bangun hubungan. Bapak Ibu, kita bisa mati kapanpun, dan kita pasti mati. Kita semua pasti akan menghadapi hari kematian kita yang sama dengan maksud hari pemecatan kita. Apa yang sudah kita persiapkan? Apa antisipasi kita untuk nanti menghadapi hari kematian kita atau hari pemecatan kita? Apa yang sudah kita lakukan? Perjalanan hidup ini perjalanan kekekalan. Orang yang tidak berjaga-jaga mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari pemecatannya, hari kematiannya, sama seperti orang yang dikisahkan di Injil Lukas ini. Orang kaya yang setiap hari berpesta pora. Tiap hari dia berpesta pora. Menghabiskan hari-harinya dengan bersenang-senang. Enggak salah Bapak Ibu, kita senang-senang. Tuhan juga enggak mau kita hidup menderita terus. Tuhan juga mau kita senang. Amin. Tapi kita harus mempersiapkan, memiliki bekal kekekalan, mengantisipasi. Tapi orang kaya ini hampir setiap hari dikatakan di Injil Lukas dia pesta pora. Ini uangnya gak berseri nih Pak. Tiap hari loh Pak pesta. Coba kita tiap hari komsel aja lah di rumah kita. Komsel tiap hari. Bukan pesta ya, komsel itu masih ringan-ringan ya. Kecuali ada korban bakaran, korban sembelihan ya, mungkin itu udah agak berat sedikit ya. Ini pesta pora setiap hari. Lalu datanglah seorang miskin, badannya penuh dengan borok, lapar, susah, menderita, lalu berbaring di dekat pintu rumah orang kaya ini. Orang kaya ini lihat Lazarus yang miskin, menderita, cari makan aja dia gak bisa, badannya penuh borok, kelaparan. Dia lihat, tetapi tidak sepotong roti pun dia berikan. Tidak setetes air pun dia berikan. Justru si Blekinya yang datang. Si Blekinya yang datang jilatin boroknya Lazarus. Sampai Lazarus mati. Dan tidak lama kemudian orang kaya ini juga mati. Dia mengalami hari pemecatannya. Dia pun mati. Lalu dia ada dalam tempat yang sangat mengerikan. Menderita, ratap tangis dan kertak gigi. Dia tersiksa. Dia meratap, menangis. Lihat, kematian tidak menghilangkan kesadaran manusia. Dia bisa merasakan penderitaan.
Lalu dia melihat di tempat lain, Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Pangkuan Bapak Abraham ini maksudnya tempat nyaman, bukan dipangku sama Bapak Abraham, bukan. Tempat nyaman, tempat yang berbeda dengan tempat dia. Lihat, orang kaya ini kenal Lazarus. Dia mengingat semua. Kematian tidak menghilangkan kesadaran manusia. Dia meratap, dia berkata, Bapak Abraham, kasihanilah aku, sebab aku sangat apa? Kesakitan dalam nyala api ini. Nanti baca ayatnya di rumah. Suruhlah. Dia masih nyuruh-nyuruh lagi, bayangin ini orang kaya ini ya. Udah mati pun dia masih mau ngatur, betul gak? Suruhlah. Pertama dia minta apa? Celupkan air karena aku sangat haus, kesakitan. Lalu gak di ACC permintaan pertama, dia suruh apa? Suruhlah Lazarus turun. Bayangin disuruh dia Lazarus turun. Kasih tahu keluargaku. Dia masih ingat keluarganya. Kesadarannya tidak hilang. Semua dia ingat. Dan dia bisa merasakan sakit, penderitaan, kengerian. Suruh Lazarus turun. Beritahu saudara-saudaraku agar mereka tidak seperti aku dalam nyala api ini. Gak bisa, udah terlambat. Sudah terlambat. Orang kaya ini tidak mempersiapkan bekal kekalannya. Dia tidak mengantisipasi bahwa dia akan menghadapi hari pemecatannya. Ku tak tahu sampai kapan akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Pejamkan matamu, angkat tanganmu, katakan, kerinduanku sempurna seperti. Ini bekal hidupmu dan hidupku di kekekalan nanti. Ini yang menjadi bekalmu, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi tujuan imanmu, tujuan hidupmu dan tujuan hidupku yang harus engkau raih selama engkau diberi kesempatan hidup di dunia ini. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal kekekalan kita. Untuk itu. Tapi orang kadang berpikir ini berlebihan.
Dia lupa bahwa dia pasti mati. Dia lupa bahwa dia pasti menghadapi hari kematiannya. Maka di ayat 9 tadi Tuhan memberi penekanan. Ikatlah persahabatan menggunakan mamon yang tidak jujur. Betul ayat 9 tadi? Maksudnya apa sih Pak Andreas? Mengikat persahabatan menggunakan mamon yang tidak jujur. Maksudnya gini saudara, pakai semua yang kau miliki, semua, pikiranmu, perasaanmu, tubuhmu, uangmu, hartamu, jabatanmu, posisimu, kedudukanmu, skillmu, kemampuanmu, keahlianmu, relasimu, semua yang kau miliki pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya engkau bisa bersahabat dengan Tuhan. Loh, kita mau bersahabat sama orang aja kita harus menyenangkan hatinya, betul gak? Iya. Coba saudara lihat bos saudara, pimpinan saudara, atau pejabat. Untuk kita bisa bersahabat dengan mereka saja, kita harus menyenangkan hatinya. Kita harus berguna bagi kepentingannya. Kita harus bisa memberi nilai demi kepentingan orang itu. Betul gak? Iya. Mana bisa saudara bersahabat sama bos saudara kalau cuma rata-rata. Untuk kita bisa bersahabat dengan orang penting saja, bos kita saja, kita harus bisa menyenangkan hatinya dan berguna bagi dia. Apalagi Tuhan. Dia penguasa langit dan bumi. Dia raja di atas segala raja. Mana bisa kita bersahabat sama Tuhan cuma nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan hari Minggu, kita bilang Tuhan Yesus baik. Salam sebelahmu, kita sahabat Tuhan. Sahabat, aduh. Kalau selevel mungkin masih bisa ya. Woi guys, woi kayak bro-bro ini masih bisa ya. Ayo makan bareng yuk, woi kita ngobrol bareng, masih bisa ya. Tapi kalau sudah sama atasan, pimpinan, orang penting, mana bisa begitu? Apalagi sama Tuhan. Dia raja Pak, raja. Zaman dulu aja orang gak sembarangan bisa menghadap raja Pak. Maka Esther perlu berpuasa, sungguh-sungguh berdoa agar ketika dia menghadap raja, dia berkenan di hadapan raja. Kalau gak berkenan, dia mati. Jangan kita anggap Allah itu, Tuhan itu gampangan saudara. Pakai semua yang kita miliki, semua, pikiran, perasaanmu, kelakuanmu, perbuatanmu, ucapanmu, tingkah lakumu, uangmu, hartamu, mobilmu, rumahmu, semua yang kau miliki pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga engkau bisa bersahabat dengan Dia. Itu sebetulnya mamon yang gak jujur yang kita miliki itu. Kenapa dia disebut tidak jujur saudara? Karena nanti pada hari pemecatanmu, hari kematianmu, semua yang kau miliki itu, uangmu, jabatanmu, gelarmu, hartamu, hepengmu,
depositomu, asuransimu, semua investasimu yang kau miliki, yang kau genggam itu pada hari pemecatanmu, hari kematianmu, mereka tidak dapat menolongmu. Mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Nggak bisa. Saya pernah lihat di sosial media orang kaya, konglomerat di rumah sakit, dia bawa berkoper-koper, itu dolar. Dia minta dokter, mohon selamatkan suami saya. Gak bisa dokter selamatkan, dia stres, dia bukain uangnya, dihamburin semua di rumah sakit itu. Banyak 3 atau 4 koper besar itu. Dia mau bayar dokter rumah sakitnya, selamatkan suami saya. Gak bisa. Yang tidak jujur, dia nggak terus terang bahwa sebenarnya dia tidak bisa menolong kita di hari pemecatan kita, di hari kematian kita. Dia tidak mampu menyelamatkan kita. Cuma satu yang terus terang. Saudara mau tahu? Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan menggunakan semua yang kau miliki, supaya di hari pemecatanmu, di hari kematianmu, ada tangan Tuhan yang menggenggam tanganmu. Tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya yang ingin ku miliki. Tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersamamu, Roh Kudus. Kau tempat nyaman. Kalau saudara menghayati bahwa memang cuma Dia yang bisa menyelamatkanmu, waktu engkau nyanyi lagu ini beda. Jiwamu bergetar karena engkau menghayati memang gak ada yang bisa menolong. Apalagi di tengah-tengah malam kau bangun jam 2 malam, jam 1 malam, kau berlutut, kau bilang dengan tulus sungguh-sungguh, tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya Engkau Tuhan yang ingin ku miliki. Wah, hatimu bisa hancur, air matamu menetes. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan, tidak ada acting atau action yang kau buat-buat, karena memang kau menyadari sungguh Tuhan tidak ada yang bisa menolongku. Suamiku, istriku, uangku, jabatanku, gelarku, kedudukan, rumah, tidak ada yang bisa menolong, cuma Engkau. Tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya
Saya banyak melihat, diberi Tuhan kesempatan melihat orang di ruang ICU, detik-detik menghembuskan nafas, bahkan orang-orang yang saya cintai, saya saksikan bagaimana menghembuskan napas terakhir. Orang-orang yang punya jabatan tinggi, berpangkat, punya uang, nafas satu-satu, tidak ada yang bisa dia genggam, nggak ada. Pakai alat-alat, hanya bunyi keheningan, hanya dengan sehelai kain, nggak pakai baju, hanya sehelai kain. Napasnya satu-satu. Gak ada yang bisa digenggam. Jangan sombong. Kalau saudara tidak mau percaya dan tidak mau dengar, nanti engkau pasti menyesal. Kita itu diadakan sebetulnya hanya untuk mengumpulkan bekal kekal kita. Sebab setiap kita pasti mati. Gak ukuran kita udah tua atau masih muda, anak-anak. Sekarang kalau saudara lihat di berita, banyak yang mati justru anak-anak. Gagal ginjal lah, diabetes, anak-anak udah kena diabetes, gagal ginjal. Belum lagi perdagangan manusia, anak-anak muda yang diambil ginjalnya. Dan memang sejak manusia berbuat dosa, Allah berkata, kalau kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Jadi bayi yang baru lahir pun sebetulnya sudah divonis mati, tinggal tunggu waktu kapan dia mati. Jadi setiap hari itu bisa jadi hari pemecatan kita. Bisa besok, lusa, 1 minggu, 2 minggu, bulan depan, tahun depan. Bisa. Selama Tuhan beri kita kesempatan, kita harus bisa bersahabat dengan Dia. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan. Ikatkan persahabatanmu dengan Tuhan. Day by day, setiap hari. Maka ini yang masih muda-muda ini, saya berulang-ulang mengatakan Anda beruntung. Anda bisa punya banyak bekal kekekalan yang kau kumpulkan dari sejak masa mudamu. Engkau tahu kebenaran ini. Kumpulkan. Jangan kau terlena. Lihat zaman sekarang ini. Begitu cepat membuat orang rusak. Dulu mana ada begal zaman kita ya Pak? Mana ada begal ya Pak dulu? Nggak ada. Bogel yang ada, begal nggak ada. Begal anak-anak SMP loh, potong orang, bacok orang. Waduh. Zaman ini berpuluh-puluh kali lipat kecepatannya merusak. Dunia ini semakin jahat. Maka engkau yang masih muda-muda, dari sejak sekarang kau tahu kebenaran ini, kau harus antisipasi. Persiapkan dirimu, kumpulkan bekal kekalmu sebanyak-banyaknya. Ya tentu engkau studi harus berhasil, membangun rumah tangga dengan takut akan
kerja keras, bisnis, upgrade diri, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, belajar alat-alat musik, belajar teknologi. Zaman makin susah. Dan yang sangat perlu diantisipasi, zaman ini semakin jahat. Jangan merasa aman, nyaman. Aku masih muda, gampang. Belum tentu. Ada kesempatanmu. Kalau terjadi perang dunia ketiga, selesai. Selesai. Kau gak punya kesempatan mengumpulkan bekal kekal dari sejak sekarang. Kita aja yang udah umur ya, Pak Junior ya, kita udah umur pun masih berjuang mengumpulkan bekal kekal kita. Tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya Engkau Tuhan yang ingin ku miliki. Tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersamamu, Roh Kudus. Kau tempat nyaman. Dunia ini semakin jahat, saudara. Dan kita semua punya refleks dosa yang harus kita tanggulangi. Kita kikis setiap hari. Kikis. Jangan sudah merasa aman. Kita semua punya refleks dosa yang harus kita selesaikan. Kikis. Jangan menunda. Jangan menunda. Banyak orang Kristen merasa sudah aman. Kalau dia sudah ke gereja, sudah melayani, sudah punya gelar, wah aman. Dia lupa bahwa ada refleks dosa dalam dirinya yang belum dia selesaikan. Kikis, refleks kesombongan, refleks bohong. Anak-anak sekarang aja saya kadang lihat-lihat di mall itu ngomong, waduh refleksnya luar biasa ya. Bercanda ngomongnya udah langsung nyebut binatang, itu udah jadi refleks. Kotor ya, wah udah jadi refleks. Apalagi yang terikat dengan video porno, gadget ya, game, wah itu udah jadi refleks. Saya malah kadang-kadang khawatir. Kita saking sibuknya pelayanan ke gereja, kita abai dengan hal-hal ini. Terutama untuk anak-anak kita abai. Bahaya, dunia ini semakin jahat. Saya lihat anak-anak kalau ditanya, udah pinter bohong. Jawabnya ini, tanpa dia rancang dulu, udah jadi refleks. Bahkan kita lah kalau ajak ketemu, udah di mana? Pak, mana? Eda, OTW. OTW dari kamar mandi ke dapur. Iya kan? Janjian ketemu padahal baru nyampe. Ditanya udah lama Eda, udah lama Lai. Ya lumayan lah, baru 1 jam. Padahal dia baru nyampe itu. Udah jadi refleks.
ngomong sama orang, kita mau menunjukkan kita itu bisa, kita itu ada, kita itu lebih dari yang lain. Itu refleks, Pak, refleks. Refleks tersinggung, ingin dihormati. Sudah jadi refleks. Itu harus kita tanggalkan, kikis setiap hari. Kikis. Sampai kita memiliki batinia yang menyenangkan hati Bapa. Amin Bapak Ibu. Sama kayak di mimbar ini pun ada refleksnya. Ya Pak Joni, Pak, ada refleksnya. Ingin kelihatan lebih rohani. Ya Pak Silitonga, ingin kelihatan lebih pintar, lebih diurapi, lebih dahsyat. Kenapa Bapak tahu? Saya pengalaman. Lebih dekat dengan Tuhan. Sampai kalau ada yang doa itu, Tuhan, agak-agak gemetar lagi kan, kayak doa di kulkas dia. Tuhan, colong, udah Tuhan bukan Tuhan lagi, Tuhan, colong. Malaikat bilang copet. Harus dikikis. Wah. Pernah lo dulu ya, ini cerita kita aja ya Pak ya. Cerita kita aja nih ya, saya panas ya. Ada punguan. Ada bapak yang ditunjuk untuk pimpin doa. Karena dia terhormat, dihormati. Padahal dia gak pernah berdoa. Tapi dia karena dihormati, dia maju ke depan, dia pimpin doa. Dia bilang, Martang yang Mahita. Ohom lah, dia kan dihormati ya. Ohom. Ale Tuhan debata. Marpungu dohami sadario ninganano. Bingung dia mau bilang apa lagi. Dia gak pernah berdoa. Lalu dia bilang, maragam-ragam do dianggo hami manusia. Marasing-asing do anggo pangiduan. Agabeon amuraon asangapon ido ilului nadeba. Tu kolong di roham di sambing do na upai maima. Tundengan ni basam do na bupar sita-sita. Asini roham unang loasau maila. Beha roham do mahatam alusiau. Amin. Yang lagi doa buka mata. Sungunele gue lagi. Lalu MC-nya maju ke depan bilang, Amang Pargoti, baik colo lagu meragam. Amar joget ini masih meragam. Ini cerita kita aja ya, jangan bilang-bilang kemana-mana. Bapak Ibu, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Dulu kita masih bisa ya munafik, kepura-puraan, banyak kita setting, makin ahli kita di bidang sandiwara. Sekarang gak boleh Bapak Ibu, tidak boleh. Kita sudah mengenal kebenaran, kita tahu kebenaran, kita harus kikis semua kepalsuan, kepura-puraan, kemunafikan ini kikis. Kalau saudara masih kasar, saudara harus bertobat. Masih KDRT, masih meledak-ledak emosinya, harus bertobat. Masih terikat dengan pornografi, lihat konten-konten yang gak penting, harus bertobat.
Karena setiap hari itu bisa jadi hari pemecatan kita. Bisa. Kita harus benahi diri kita. Kita harus kumpulkan bekal kekal kita. Dari hari ke hari, hari ke hari. Sehingga ketika hari pemecatan kita tiba, ada tangan Tuhan yang menggenggam tangan kita. Tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan yang ingin ku miliki, tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersamamu, Roh Kudus. Kau tempat nyaman. Tak ada lagi lebih sungguh. Katakan dengan sungguh-sungguh. Yang kau perhatikan, lagi yang ku genggam yang ingin ku miliki. Mari pejamkan mata saudara, renungkan firman Tuhan ini. Tidak ada yang bisa menolongmu dan menolongku, hanya Tuhan yang bisa menolong. Ikatlah persahabatan dengan Dia. Gunakan apapun, gunakan kesempatanmu, fasilitas yang kau miliki, bahkan semua yang kau miliki untuk bersahabat dengan Dia. Sebab hanya Dia yang bisa menyelamatkanmu. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk itulah kita diadakan. Tempat ini tempat untuk kita belajar kebenaran, kita mengerti kebenaran, sehingga kita mempersiapkan diri kita, mengumpulkan bekal kekal kita untuk mengantisipasi hari pemecatan kita. Bukan untuk yang lain, bukan hanya sekedar kita bisa mengaktualisasi diri, eksis dan lain sebagainya, tapi untuk kita bisa belajar bersama-sama tentang kebenaran yang sesungguhnya, dan kita mengantisipasi realitas kematian dengan mempersiapkan diri kita bersahabat dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran. Matraikan setiap kebenaran di dalam hati pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh berbenah diri, mempersiapkan diri kami. Kami melepaskan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan, bahkan setiap kemunafikan, kepura-puraan kami mau tanggalkan, kikis dari hari ke hari, sehingga kami menjadi sahabat-sahabat. Tak ada lagi
penguat tambahan Pak? Silakan. Tidak ada. Oke, ku perlukan. Pak Joni silakan tutup dalam doa Pak. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Adalah milikmu, kemuliaan sampai di surga nanti selalu Tuhan nanti sampai di surga nanti selalu selalu dan selalu untukmu Bapa. Inilah menjadi doa dan kerinduan kami. Biar di setiap perjalanan kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, fokusnya hanya selalu dan selalu untukmu. Terima kasih Bapa atas rangkaian ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat siang hari ini, meteraikanlah itu di hati kami ya Roh Kudus, supaya kami menyadari dengan penuh bahwa keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini untuk mengumpulkan berkat kekal kami, persiapan hidup kami, supaya ketika hari kematian kami tiba, hari pemecatan kami tiba, ada tangan Allah yang kuat. Kami memiliki keberkenanan terhadap anak Allah, sehingga ketika kami menghembuskan nafas kami yang terakhir, Engkau mengenal kami dan Engkau membawa kami ke tempat di mana Engkau ada. Di situ pun kami berada. Berkati hamba-Mu yang telah menaburkan kebenaran firman ini. Terus perlengkapi hamba-Mu ini dengan hikmat dan marifat yang dari Tuhan. Berkati keluarganya, suami istri dan anak-anak mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan. Apapun usaha dan pekerjaan mereka, teruslah Tuhan memberkati mereka sehingga mereka terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan firman Tuhan akan ditaburkan dan setiap orang yang mendengar akan mendapat kelegaan dan pengenalan akan Engkau. Demikian kami Tuhan yang boleh hadir pada saat siang hari ini. Apapun permasalahan yang kami hadapi dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, berkat Tuhan cukup bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kemanapun umat-umat-Mu, baik yang bekerja sepanjang minggu ini Tuhan, selama apa yang mereka kerjakan tidak menyalahi kebenaran firman-Mu, bubuhilah berkat di atasnya Tuhan. Penyertaan-Mu akan melimpah bagi kami. Minggu ini kami sebut sebagai minggu berkat sebab kami dapat melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati gembala senior kami Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Biarlah terus Engkau memulihkan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga di hari-hari ke depan kami masih mendapatkan pengajaran dari hamba-Mu ini Tuhan. Demikian gembala kami di tempat ini Bapak Ristons, keluarga, suami istri dan anak mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka. Pertambahkan hikmat-Mu supaya mereka boleh mengembalakan pengembalaan ini Tuhan
baik yang ada di Batu Haji dan ada di Sungai Panas ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami akan pulang membawa berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah tanganmu, dan marilah kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, kiranya mengikat, mempersatukan kita hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Kita yang telah menerima berkat Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Shalom buat kita semua.